Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada semua perkenalkan nama saya Muhammad Adi, mahasiswa Jakarta dari program studi komunikasi dan Islam semester 2 kelas 3. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan sebuah topik yang sangat tepat dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kebenaran dalam ilmu komunikasi dan etika. Sebelumnya saya akan melontarkan sebuah pertanyaan sederhana. Sudahkah kita hari ini mencapai sesuatu yang benar? Apakah komunikasi kita sudah habis? Ya, akan kita bahas bersama dengan kesempatan saya kali ini. Untuk memahami topik ini, kita mulai dari akarnya terlebih dahulu, teman. Kebenaran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau singkat KBBI adalah keadaan yang merupakan keadaan sesuatu yang sungguh ada atau benar. Dalam filsafat juga, kebenaran atau truth mengacu pada kesesuaian antara pernyataan dengan realitas. Inilah yang dikenal sebagai teori korespondensi. Komunikasi berasal dari bahasa Latin, kemudian berarti ketika hidup bersama. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan melalui media tertentu dengan tujuan menghasilkan pemahaman bersama. Etika berasal dari bahasa Yunani atau watak, kebiasaan, etika adalah contoh filsafat yang mempelajari baik buruk dan perilaku manusia berdasarkan norma dan nilai tertentu di masyarakat. Kita mulai dari buku fisik yang pertama, teman-teman. Di sini ada buku dari Victor Haloriksan yang berjudul Dimensi Kodok, memandang hidup dari banyak sisi. Buku Victor Haloriksan ini mengajarkan bahwa kebenaran tidaklah tunggal dan menolak. Seperti seekor kodok yang memandang hidup dari sudut pandang yang terbatas, manusia pun acap kali terjebak dalam perspektif sempit dalam berkomunikasi. Menurut Victor, orang yang berkomunikasinya etis adalah mereka yang mau melihat dari banyak sisi, tidak hanya memaksakan keadaan versinya sendiri. Komunikasi yang jujur dan etis menurut kerendahan hati untuk mengakui bahwa perspektif kita tidak selalu sepenuhnya benar. Buku ini mengajarkan kita bahwa keberanian untuk melihat kebenaran dari sudut pandang yang berbeda adalah fondasi etik komunikasi yang sesungguhnya. Baik teman-teman, kita lanjut ke buku yang kedua. Di sini ada buku dari Larry King dan Gail Gilbert yang berjudul How to Talk to Anyone, Anytime, and Anywhere. Larry King bersama Gail Gilbert dalam bukunya ini, How to Talk to Anyone, Anytime, and Anywhere, The Secret of Good Communication, menegaskan bahwa kejujuran atau honesty adalah satu dari 4 prinsip inti dalam setiap percakapan yang bermakna. Di samping sikap yang tepat, ketertarikan tulus terhadap lawan bicara dan keterbukaan diri. King yang dikenal sebagai pewawancara acara talkshow legendaris CNN Larry King Live menekankan bahwa komunikasi yang jujur bukan berarti belak-belakan tanpa empati, melainkan menyatakan kebenaran apa adanya tanpa menutup-nutupi, tanpa berdalih, dan tanpa memperindah realitas. Ia mencontohkan prinsip ini dalam kalimat sederhana, yakni be honest, say it as it is. Don't try to sugarcoat it or cover it or explain it away. Bagi King, kejujuran dalam komunikasi adalah kunci membangun kepercayaan jangka panjang, baik dalam konteks personal, profesional, maupun publik. Baik, kita lanjut ke buku yang ketiga. Di sini ada buku dari John D. Crumbles dan A.I.S. Levin yang berjudul Keberuntungan Bukanlah Kebetulan. Buku dari Profesor Psikologi Stanford University yang berjudul Keberuntungan Bukanlah Kebetulan, memanfaatkan sebaik-baik kebetulan dalam hidup dan karir Anda, mengangkat perspektif unik tentang kebenaran dalam berkomunikasi. Mereka berargumen melalui teori Planet Hyperspan bahwa kesuksesan karir adalah kehidupan seorang tidak semata-mata keberuntungan, melainkan buah dari keberanian untuk tetap terbuka, jujur, dan proaktif dalam setiap interaksi. Komunikasi yang jujur menyatakan kondisi sesungguhnya, ketidaktahuan hingga kegagalan, justru membuka lebih banyak peluang untuk terbuka.
Crumbles dan Levin mengajarkan bahwa komunikator yang berani jujur tentang kepastian lebih dipercaya dan lebih banyak mendapatkan kesempatan daripada komunikator yang pura-pura tahu segalanya. Integritas dalam komunikasi adalah modal sosial terpenting dalam membangun karir dan relasi. Baik teman-teman, kita lanjut ke buku yang pertama, yakni The Richard F. Jameson, Kathleen and Karen. The e-book Ethics in Human Communication memberikan kerangka paling komprehensif tentang etika komunikasi. Johannesson dan kawan-kawan menegaskan bahwa evaluasi etika komunikasi tidak bisa hanya dilihat dari isi pesan semata, melainkan harus mempertimbangkan 3 dimensi utama. Yang pertama, teknik komunikasi yang digunakan. Yang kedua, isi pesan yang disampaikan. Dan ketiga, tujuan dari tindakan komunikasi tersebut. Mereka mengemukakan bahwa komunikator yang etis harus mampu menjawab 3 pertanyaan kritis. Mampukah saya menjelaskan kriteria etika yang saya terapkan? Kepada siapa tanggung jawab elitis diberikan? Apakah komunikasi ini mencerminkan karakter saya yang sesungguhnya? Johannesson menyebut ini sebagai communicator's accountability atau akuntabilitas sang komunikator. Kita lanjut ke e-book yang kedua. Sharing sebelum sharing. Ini dan kawan-kawan menegaskan bahwa di era media sosial setiap individu adalah komunikator. Tidak ada lagi sekat antara penerima dan penyebar informasi. Oleh karena itu, tanggung jawab etis atas kebenaran informasi kini berada di tangan setiap orang. Prinsip sharing sebelum sharing bukan hanya anjuran teknis, ini adalah manifestasi etika komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Ini dan kawan-kawan menggarisbawahi bahwa menyebarkan informasi yang belum diverifikasi, meskipun dengan niat baik, tetaplah sebuah pelanggaran etika karena berpotensi merugikan orang lain. Dan begini juga menekankan pentingnya literasi digital sebagai fondasi komunikasi yang etis. Kemampuan untuk membedakan fakta dari opini, sumber terpercaya dari sumber abal-abal, dan kebenaran dari provokasi adalah kecakapan hidup yang wajib dimiliki oleh setiap warganet yang bertanggung jawab. Ini dari Ginting dan kawan-kawan. Etika komunikasi digital dimulai dari keputusan kecil sehari-hari. Berhenti sejenak, verifikasi, lalu bagikan. Kita lanjut ke e-book yang ketiga, karya Haryat Moko yang berjudul Etika Komunikasi. Haryat Moko, guru besar Universitas Sanata Dharma, dalam e-book Etika Komunikasi mengupas secara tajam fenomena manipulasi dalam komunikasi modern. Haryat Moko mendefinisikan manipulasi komunikasi sebagai penggunaan simbol-simbol yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu tanpa mengindahkan kebenaran dan keadilan kepada pihak yang menjadi sasaran. Ia berargumen bahwa etika komunikasi yang sejati harus berpihak pada prinsip non-manipulatif dan transparansi. Bagi Haryat Moko, komunikator yang etis adalah yang mampu membedakan antara persuasi yang sah atau berbasis argumen dan fakta yang benar dengan manipulasi yang tidak sah, berbasis kebohongan, distorsi fakta, atau eksploitasi emosi. Kebenaran dalam pandangannya adalah kondisi sine qua non bagi komunikasi yang bermartabat. Kita lanjut ke pembahasan jurnal. Jurnal yang pertama dari Rianto dan Puji tahun 2020 berjudul When Lying Becomes an Ordinary Thing, Ethics in the Post-Truth Era. Jurnal Komunikasi Indonesia volume 9 nomor 1 artikel 7 Universitas Indonesia. Jurnal ini mengangkat fenomena post-truth, kondisi di mana emosi dan keyakinan pribadi lebih berpengaruh terhadap pembentukan opini publik dibandingkan fakta yang objektif. Rianto berargumen bahwa berbohong telah menjadi hal biasa atau ordinary things di era digital, di mana batas antara kebenaran dan kebohongan semakin kabur. Jurnal yang kedua dari Rianto dan Puji juga rilis tahun 2019 berjudul Literasi Digital dan Etika Media Sosial di Era Post-Truth. Interaksi Jurnal Ilmu Komunikasi volume 8 nomor 2 halaman 24-35 Universitas Diponegoro. Jurnal ini secara khusus meneliti hubungan antara literasi digital dan etika bermedia sosial. Rianto berargumen bahwa literasi digital yang tinggi tidak dapat otomatis menghasilkan perilaku komunikasi yang etis. Diperlukan pembentukan karakter dan nilai moral yang disengaja.
Jurnal yang ketiga dari Bustami AR Siregar A, Harap MS, dan Nasution rilis pada 2024 berjudul Etika Komunikasi Media Digital di Era Post-Truth. Jurnal Paradigma, jurnal multidisipliner mahasiswa pasca sarjana Indonesia, volume 5 nomor 1 Universitas Gadjah Mada. Sebagai jurnal terbaru dalam daftar referensi ini, kajian Bustami dan kawan-kawan memberikan perspektif yang paling kontemporer terhadap tantangan etika komunikasi di era digital. Jurnal ini mengkaji secara multidisipliner, menggabungkan perspektif komunikasi, sosiologi, dan etika. Bagaimana media digital mengubah lanskap komunikasi etis. Lanjut ke jurnal yang keempat dari Wijayanti SH, Sitohangka, Dirgantara FE, dan Martrianti tahun 2022. Bentuk-bentuk etika bermedia sosial di generasi milenial. Jurnal komunikasi. Jurnal ini secara spesifik meneliti pola dan bentuk etika bermedia sosial pada generasi milenial atau generasi yang tumbuh bersama teknologi digital dan menjadi pengguna terbesar media sosial di Indonesia. Penelitian ini sangat relevan karena menyasar kelompok demografis yang paling aktif dan ekosistem komunikasi digital saat ini. Bahasan selengkapnya ada di sini. Kesimpulannya, dari keseluruhan pandangan para ahli di atas, baik dari buku fisik, e-book, atau jurnal, kita dapat menarik benang merah dari Fitron Rodrikson. Kebenaran menuntut kemampuan melihat dari banyak sisi, bukan terjebak dalam perspektif tunggal. Larry King, kejujuran adalah prinsip pertama komunikasi efektif. Katakan apa yang sesungguhnya terjadi. Dari Crumbles dan Levin, komunikasi yang jujur bahkan tentang ketidakpastian membuka peluang lebih besar dalam kehidupan dan karir. Dari Johannessen dan kawan-kawan, etika komunikasi menuntut akuntabilitas penuh. Teknik, isi, dan tujuan komunikasi harus dapat dipertanggungjawabkan. Dari Rianto, di era post-truth, etika komunikasi adalah satu-satunya tameng melawan penyebaran kebohongan sistematis. Dari Haryat Moko, komunikasi yang benar adalah persuasif berdasarkan fakta, bukan manipulatif berdasarkan distorsi. Kesimpulannya, kebenaran adalah prasyarat mutlak komunikasi yang etis dan bermartabat. Lalu teman-teman, mengapa ini begitu penting? Ada 4 alasan mendasar. Membangun kepercayaan sosial. Seperti ditegaskan Larry King, kepercayaan adalah fondasi setiap hubungan. Tanpa kebenaran dalam komunikasi, tidak ada kepercayaan. Tanpa kepercayaan, tidak ada hubungan yang sehat, baik personal, profesional, maupun sosial. Melindungi hak publik atas informasi, Johannes menegaskan bahwa setiap audiens memiliki hak mendapatkan informasi yang akurat. Saat komunikator berbohong atau manipulasi, ia melanggar hak dasar tersebut. Mencegah disinformasi dan hoaks di era digital. Hoaks menyebar sangat cepat. Rianto dan para peneliti di jurnalnya membuktikan bahwa akar masalah bukan hanya rendah literasi, tetapi rendahnya etika komunikasi pengguna media. Landasan sukses karir. Crumbles dan Levin membuktikan bahwa integritas dalam berkomunikasi adalah modal sosial yang paling berharga. Orang yang dikenal jujur dan dapat dipercaya lebih mudah mendapatkan peluang dan kesempatan. Kita lanjut ke contoh teman-teman. Contoh positifnya, yang pertama, seorang jurnalis yang melakukan verifikasi fakta dari 3 sumber berbeda. Sebelum menerbitkan berita, inilah melihat dari baik sisi ala Dylan Cikodok. Yang kedua, seorang pemimpin yang secara terbuka mengakui kesalahan keputusannya kepada tim, bukan menutupinya. Inilah prinsip kejujuran ala Larry King. Yang ketiga, seorang pelamar kerja yang jujur tentang keterbatasan yang diwawancara, namun menawarkan antusiasme dan kemauan belajar. Inilah prinsip dari Happenstein ala Crumbles. Kita lanjut ke contoh negatif. Penyebaran berita palsu atau hoax tentang calon kandidat sebelum pemilu. Contoh nyata manipulasi komunikasi yang dikritik oleh Haryat Moko dan diteliti oleh Rianto. Iklan yang menggunakan data statistik yang dipelintir secara teknis tidak bohong, tapi secara etika sangat menyesatkan, bertentangan dengan prinsip Johannessen. Yang terakhir ada penutup. Sebelum penutup, izinkan saya merangkum materi yang telah saya jelaskan tadi.
Kebenaran adalah prasyarat komunikasi yang etis, bukan hanya soal menyampaikan fakta yang tepat, tetapi soal niat, tanggung jawab, dan hormat kepada audiens. Dari Larry King kita belajar, jujurlah. Dari Crawford kita belajar, kejujuran membuka peluang. Dari Vitron kita belajar, lihatlah dari banyak sisi. Dari Johannessen kita belajar, bertanggung jawab atas setiap kata. Dari Rianto dan Hayat Moko kita belajar, etika komunikasi adalah tameng peradaban. Mari kita jadikan kebenaran bukan hanya sebagai standar akademis, tetapi sebagai gaya hidup berkomunikasi kita di ruang kelas, media sosial, di kehidupan sehari-hari. Saya Kitorina Kalewi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.